Nama saya Hardiansyah Darmawan. Saya adalah mahasiswa PPG Universitas Negeri Yogyakarta dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Berikut saya tampilkan hasil dari PPL pertama saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan ketua kelas pimpin doanya, Nak. Siap. Sebelum memulai pelajaran, marilah berdoa menurut agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Pada Bapak Guru bersalah. Selamat pagi untuk kalian semua dan untuk kita bersama. Nah, hari ini materi pembelajaran kita tentang sistem operasi. Tapi sebelum masuk ke materi sistem operasi, silakan buka e-learning, silakan absensi. Ya, coba dulu absen di e-learning. Silakan kalian download materi pembelajarannya, di situ juga ada. Sebelum kita belajar sistem operasi, kemarin kita sudah belajar tentang komponen-komponen komputer. Oke? Ada yang tahu tentang komponen komputer itu apa aja, Nak? Apa tuh, Nak? Ada kayak keyboard, Pak, baru mouse, baru joystick, Pak. Ah, itu komponen komputer yang tipe apa, Nak? Yang dia input. Oke, jadi seperti keyboard, mouse, dan joystick itu adalah komponen inputan. Kemudian untuk komponen penyimpanan, ada yang tahu, Nak? Oke, kalau untuk RAM sama hard disk itu tentang penyimpanan. Oke ya. Oke. Nah, ini materi kita tentang sistem operasi. Sebelum kita masuk ke materi, saya menyampaikan ada tujuan pembelajaran kita. Jadi kita belajar sistem operasi ada tujuannya, Nak. Yang pertama, tujuannya itu setelah pembelajaran kalian nantinya mampu menjelaskan definisi sistem operasi dan berbagai macam sistem operasi dengan baik dan benar. Oke, yang kedua, setelah pembelajaran kalian nantinya mampu menjelaskan fungsi dari sistem operasi dengan baik dan benar. Nah, yang ketiga, ini untuk keterampilan kalian. Setelah pembelajaran ini kalian akan melakukan instalasi sistem operasi Windows dengan baik dan benar. Oke, saya mau nanya dulu sebelum masuk ke materi, Nak. Ada berapa macam aja sistem operasi? Ada kayak Linux, Pak. Oke, Linux, Windows 7, Windows 10, kemudian Mac, Pak, Mac. Mac. Nah, itu berbagai macam sistem operasi. Oke, sekarang saya mau menyampaikan materi bahwasanya definisi dari sistem operasi itu adalah perangkat lunak yang mengelola perangkat keras komputer, sumber daya perangkat, kemudian menyediakan layanan umum untuk program komputer. Kemudian fungsi dari sistem operasi itu dapat mengendalikan, mengkontrol, ataukah memberikan koneksi antar komputer atau antar perangkat keras komputer. Itu fungsi dari sistem operasi. Jadi tadi definisi sistem operasi adalah perangkat lunak, sistem yang mengelola perangkat keras komputer, kemudian sumber daya perangkat, dan menyediakan layanan umum untuk program komputer. Fungsinya apa, Nak? Yuk, fungsinya apa? Untuk mengendalikan, mengkontrol, atau memberikan koneksi antar perangkat keras komputer. Nah, ini definisi sama fungsi secara sederhana dari sistem operasi. Oke. Nah, ini ada macam-macam sistem operasi. Yang pertama, ini macam-macam sistem operasi yang biasa orang gunakan atau yang familiar. Yang pertama itu ada Windows, kedua ada Linux, apalagi ada Mac.
Nah, Windows ini nak terbagi-bagi. Ada Windows apa aja nak? Windows 7, Windows 8, Windows 10. Yang terbaru Windows apa? Windows 11. Benar, yang terbaru adalah Windows 11. Kalau untuk Linux nak? Ada Ubuntu, Debian. Kemudian Linux Mint. Yang punya Indonesia apa nak? Linux, Garuda. Apalagi? Blank On. Nah, itu sistem operasi untuk Linux-nya. Untuk yang dibuat di Indonesia yaitu ada Linux Garuda dan Linux Blank On. Oke. Untuk macOS. Nah, ini laptop-laptop Apple yang punya. Ya kan? Nah, ini banyak lagi versinya nah untuk sistem operasi dari Mac. Oke. Nah, ini untuk Windows. Windows sudah dipakai sebagian besar PC. Jadi seluruh dunia itu rata-rata pakainya Windows. Hampir 50% lebih komputer di dunia itu menggunakan sistem operasinya Windows. Oke, ini macam-macam atau versi-versi dari Windows. Windows 11 yang dirilis pada 5 Oktober 2021. Ini yang paling terbaru. Oke ya. Nah, ini untuk Linux. Linux itu adalah sistem operasi yang open source. Maksud dari open source tahu nak? Bersifat gratis digunakan dan gratis untuk dikembangkan. Jadi kalian kalau punya ilmu tentang programming bisa mengembangkan Linux atau Linux multikarya dan sebagainya macamnya, itu bisa nak. Itu dia ya. Oke, kita lanjut. Oke, ini adalah sistem operasi macOS. Yang pertama itu ada yang terbaru itu adalah versi macOS Monterey 12,6 dan seterusnya. Ini adalah versi-versi dari macOS. Nah, setelah tadi kita pelajari tentang Linux dan Windows, apa yang membedakan Windows dengan Linux? Nah, oke, ada yang membedakan antara Windows dengan Linux? Ada yang tahu? Ada nak? Yang membedakan Windows dengan Linux? Ada? Oke, silakan Abraham. Kalau Linux dia open source, Pak. Kalau Linux open source, sedangkan Windows Dia open source ya. bukan open source. Jadi penjelasannya nak, kalau Windows itu dia itu sistem operasi yang tertutup, tidak boleh dikembangkan oleh orang luar, hanya dari pihak Microsoft. Sedangkan Linux, kalau kita punya ilmu tentang programming, kita bisa ngembangin Linux yang baru seperti Debian, Ubuntu. Yang punya Indonesia tadi apa? Blank On, Garuda, itu milik Indonesia. Oke, nah di sini ada langkah-langkah instalasi sistem operasi. Di sini ada langkah-langkah sistem operasi, instalasi sistem operasi Windows dengan simulator VirtualBox. Jadi aplikasi VirtualBox ini adalah aplikasi simulator untuk kita belajar tata cara instalasi. Tapi sebelum itu ada yang harus kita persiapkan nak. Yang pertama kita harus menyiapkan pertama PC atau laptop yang sekarang ini kita gunakan. Kedua ada aplikasi VirtualBox. Kemudian ada ISO. Mau itu ISO Windows 10, ISO Windows 7, ISO Windows 8 dan sebagainya. Nah, jadi itu yang bisa kita gunakan. Oke, nah untuk sekarang ini kita pakai ISO Windows 10 dulu. Nah, ini mau saya lakukan demonstrasi. Oke ya, ini saya lakukan demonstrasinya. Coba kalian perhatikan. Kalau nanti nggak tahu, tanyakan. Ini saya lakukan demonstrasi dulu. Oke ya. Oke, perhatikan dulu apa yang saya kerjakan. Nanti kalian ada kok studi kasusnya untuk instalasi sistem operasinya. Nah, ini perhatikan dulu. Saya lagi demonstrasi untuk instalasinya. Oke ya. Nah, ini nanti materinya tinggal dilihat aja. Nah, ini materi awalnya. Pertama kita membuat mesin. Kita membuat mesin dulu. Kemudian kita nanti akan mengatur untuk virtual mesinnya. Nah, ini saya sekilas aja, nanti versi lengkapnya saya demokan langsung. Oke nak? Oke.
Oke nak, jadi ini adalah aplikasi VirtualBox. Oke ya, ini jadi adalah aplikasi VirtualBox. Nantinya kita akan membuat mesin komputer dari sini. Ya, kita buat dulu mesin komputernya atau kita rakit dulu mesin komputernya, kemudian baru kita lakukan instalasi. Oke ya. Jadi untuk membuat VirtualBox-nya, untuk membuat VirtualBox-nya, pertama kita ambil tombol new. Kita buat dulu mesinnya. Kita klik tombol new. Kemudian di sini kita buatkan sebuah nama untuk komputernya. Nah, nama komputernya saya coba buat nama saya pribadi, Hardiansah. Kemudian versi dari Windows-nya saya ambil Windows 10 64 bit karena saya pengen install Windows 10. Oke ya. Saya next-kan. Kemudian di sini saya mencoba membuat atau mengontrol meng-create memorinya. Nah, di laptop saya ini memorinya 8 GB. Kira-kira yang spesifik atau yang sepantasnya berapa nak? 4 GB. Ini saya buat jadi 4 GB 4096. Oke. Kemudian saya next kan. Kemudian ini saya next juga. Ini untuk meng-create. Nah, di sini karena ini virtual, nggak apa-apa nak. Pakai 50 GB aja untuk membuat atau mengalokasikan harddisknya nanti. Saya create. Oke. Setelah jadi mesinnya, sekarang kita coba jalankan dengan menekan tombol start. Oke, dengan menekan tombol start, saya jalankan. Oke, kita cek. Kemudian di sini nak, di bagian ini, karena pada bagian ini kalian diarahkan untuk mengambil ISO atau mencari ISO kalian di lokal harddisk mana. Nah, ini saya coba cari dulu ISO-nya. Saya tekan add, kemudian saya cari Windows 10-nya. Oke, kemudian saya ambil choice. Nah, seperti ini dia. Saya ambil choice dan start. Oke, inilah proses instalasinya. Oke, nah, ini proses instalasinya. Coba sekarang perhatikan. Nah, di sini kita akan coba memilih time and currency. Paham ya? Nampak kan? Nampak ya? Oke, kita sini akan memilih time and currency. Nah, untuk time and currency-nya kita bisa pilih Indonesia. Jadi untuk time currency-nya kita pilih Indonesia. Kemudian kita tekan tombol next. Jadi ini time and currency-nya untuk mengambil regional kita. Seperti mata uang, waktunya, kita Indonesia bagian barat, seperti itu nak. Oke, kita klik next. Kemudian kita tekan install now. Oke ya. Tekan tombol install now. Nah, kita tunggu prosesnya. Perhatikan baik-baik nak, kalau ada yang nggak tahu silakan ditanyakan untuk proses instalasinya.
Oke, kita menunggu instalasinya. Nah, di sini karena kita tidak memiliki yang namanya product key atau serial number atau lisensi dari Windows-nya, jadi kita pilih adalah I don't have a product key yang bawah ini. Itu ya. Kita pilih yang ini. Nah, sekarang kita pilih versi dari Windows 10-nya. Ada Windows Home, ada Windows apalagi nak? Ada Windows Education dan Pro. Nah, ini saya pilih aja yang Home, yang basicnya aja. Oke ya. Next. Kemudian saya klik I accept the license term. Artinya kita menyetujui lisensi yang ada, ya. Kita menyetujui lisensi atau peraturan dari lisensi yang ada. Oke, saya klik next lagi. Kemudian di sini ada dua pilihan. Kalian mau upgrade atau meng-custom. Kalau saya pilihnya adalah custom. Oke. Nah, karena ini virtual, dia seperti komputer baru. Harddisk kita secara virtual ada sebanyak 50 GB. Jadi harddisk inilah yang kita buat untuk lokal C dan lokal D. Oke, upayakan kalau kalian nanti install real, itu lokal C-nya itu tidak lebih banyak daripada lokal D. Misalnya kita punya harddisk 1 tera, yang umumnya itu lokal C itu 150 sampai 200 GB. Selebihnya untuk lokal D, untuk membackup data. Oke, ini saya buat dulu. Saya klik, kemudian saya klik new. Kemudian saya ambil sekitar 20 GB untuk Windows 10-nya. Kalau 20 GB dijadikan MB berapa nak? 20.000. Oke. Kita tunggu prosesnya. Oke. Untuk lokal C sudah selesai. Sekarang kita buat untuk lokal D-nya. Nah, lokal D-nya nggak usah diatur lagi nak, sisanya aja. Karena pastinya lokal D lebih banyak daripada lokal C. Karena untuk membackup data. Oke, saya buat partisinya untuk lokal D. Nah, sekarang saya arahkan kursor saya ke partition 2, yaitu partition untuk lokal C. Kemudian saya klik next. Nah, proses instalasi sedang berlangsung. Oke, dari apa yang saya paparkan, ada yang mau ditanyakan nak? Bedanya lokal C sama yang lokal D. Jadi gini, lokal C itu lebih dikhususkan untuk sistem. Atau kalian menginstal nih, dia diletakkan di lokal C. Sama kayak kalian ini, kita lagi nginstal sistem operasi Windows 10. Nah, semua file-file dari Windows 10 itu diletakkan di lokal C. Sedangkan lokal D lebih dikhususkan untuk membackup data. Tujuannya apa, Pak? Ketika kalian membackup data menggunakan lokal D, ketika nanti mau nginstal ulang, datanya itu lebih aman dan lebih safety. Tapi kalau kalian nyimpen datanya itu di lokal C, jadi sebenarnya lokal C itu juga bisa untuk nyimpen data. Tapi masalahnya lokal C itu ketika nanti komputer kalian sistem operasinya bermasalah dan nggak bisa masuk ke Windows, pastinya kalian nggak bisa membackup data kan? Mau nggak mau harus di format atau di delete partisinya. Yang pastinya nanti data kalian juga pastinya hilang. Makanya lebih bagus dibuat lokal C dan dibuat lokal D. Lokal C tadi itu apa? Untuk nyimpan segala file dari sistem operasi atau aplikasi. Sedangkan lokal D untuk apa? Untuk membackup data. Nah, sambil kita tunggu proses instalasinya, ada nggak dari kalian yang mau ditanyakan nak? Ada nak yang mau ditanyakan? Oke, ada nak yang mau tanyakan sambil menunggu proses instalasinya? Ada yang mau tanyakan nak? Oke, ada. Sambil menunggu proses instalasinya, ada yang tanyakan lagi? Ada? Ini tahap untuk proses copy.
Artinya ketika tadi kita sudah melakukan setting ini, setting itu, inilah tahap proses instalasinya. Jadi semua file yang ada di ISO semuanya diekstrak ke dalam sini dan dilakukan proses instalasinya. Oke, ada yang mau bertanya lagi, Nak? Silakan. Tadi Lukman udah bertanya, Pak, ini apa Pak bedanya Pak? Pak, ini apa Pak bedanya Pak? Seperti itu. Bedanya dari lokal C sama lokal D. Nah, bedanya itu saya presentasikan tadi ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, bedanya lokal C dikhususkan untuk menyimpan data atau file-file dari instalasi sistem operasi dan aplikasi. Sedangkan lokal D untuk membackup data. Oke, silakan Aditya. Tadi kan time and currency-nya Indonesia. Kenapa kita harus memilih Indonesia? Nah, jadi waktu pertama kali kita nginstal, Adit, dan ini untuk semua ya. Ketika tadi kita menginstal pertama kali kita sistem itu berjalan atau instalasi berjalan, tadi ada kita pilih time and currency-nya Indonesia. Nah, itu tujuannya adalah ketika selesai instalasinya, kita akan mengambil jam dari Indonesia. Dan untuk currency-nya itu adalah seperti mata uang, format tanggal. Kan tanggal gitu ya, tanggal ya. Tanggal di luar negeri mungkin tahun dulu, bulan baru tanggal. Kalau Indonesia kayak mana? Tanggal dulu, bulan baru tahun. Nah, itu termasuk dari time and currency-nya. Kenapa kita pilihnya time and currency-nya adalah Indonesia. Kemudian mata uangnya kita adalah rupiah. Nanti sistem akan mengambil time and currency Indonesia, udah kita pakainya adalah rupiah. Kemudian juga zona waktu. Kita ini satu zona waktu dengan Hanoi, Bangkok, dan Jakarta. Artinya Jakarta kan masih wilayah WIB kan, itu yang kita ambil. Makanya kita pilih time and currency-nya adalah Indonesia. Jadi nanti waktunya itu pas sama yang kita sekarang ini. Tapi kalau kalian pilihnya yang lain, nanti jam di laptop kalian atau di komputer kalian akan berbeda, mengikuti currency atau waktunya dari negara itu. Paham, Nak? Oke, ada lagi mau bertanya? Silakan. Bapak, bebas, silakan bertanya. Oke, tadi kita udah belajar tentang tentang sistem operasi, fungsinya, dan sebagainya macamnya. Ini kita lagi menunggu proses instalasinya. Nah, proses instalasi ini, Nak, lumayan makan waktu. Ya, lumayan makan waktu. Jadi kita tunggu proses instalasinya. Oke. Ada yang mau tanyakan? Oke, silakan. Kan tadi ada Windows 32 bit sama 64 bit. Bedanya apa? Nah, ini pertanyaan bagus dari si Abraham. Pak, Windows 32 bit sama Windows 64 bit apa bedanya, Pak? Nah, ini perlu kalian tahu juga. Kan sering menemui. Jadi, bedanya adalah di bagian arsitekturnya. Windows 10 lebih dikhususkan untuk sistem operasi. Windows 10 64 bit terutama lebih dikhususkan untuk pemakaian atau penggunaan yang berat seperti gaming, rendering, desain, programming dan sebagainya macamnya. Itu lebih cocok digunakan Windows yang 64 bit. Sedangkan pemakaian yang sederhana seperti Office dan sebagainya macamnya itu lebih cocok digunakan untuk yang 32 bit karena dia tidak dikhususkan untuk yang kerja berat arsitekturnya. Kemudian juga, Nak, bedanya adalah ketika kita menginstal sebuah komputer dengan 64 bit, aplikasi-aplikasi yang di 32 bit, kan ada aplikasi yang 32 bit ya, itu bisa diinstal di komputer yang 64 bit. Paham? Tapi komputer yang 32 bit jika diinstal jika diinstal pakai aplikasi yang 64 bit dia nggak bisa. Apa maksudnya? Sistem operasi kita 64 bit diinstal aplikasi yang 32 bit bisa, nggak harus 64 bit. Tapi sistem operasi yang 32 bit ketika diinstal aplikasi yang 64 bit dia nggak mau. Paham ya? Di situ juga perbedaannya. Nah, intinya 32 bit sama 64 bit lebih dikhususkan untuk 64 bit untuk pekerjaan yang lumayan berat seperti rendering, gaming dan sebagainya macamnya. Tapi kalau yang 32 bit lebih dikhususkan untuk penggunaan Office. Oke, Nak, lagi mau bertanya? Silakan, kita tanya jawab sambil menunggu
proses instalasi selesai. Oke. Ada nak yang mau bertanya? Silakan. Oke. Bermain game di 32 bit gimana, Pak? Kalau kita menggunakan OS Windows 10, kita pakai 32 bit untuk game. Gamenya itu game yang bagaimana? Kalau game yang ringan mungkin bisa, tapi kalau game yang termasuk yang berat seperti apa itu nggak support dia nak. Jadi penggunaan sistem operasi juga harus tahu supportnya sama yang mana. Kadang ada sistem operasi yang lama dimasukkan aplikasi yang baru itu tidak support. Oke? Ada lagi nih pertanyaan? Nah ini masih di 68 ya. 69%, masih lama lagi prosesnya untuk instalasi. Nah, lama prosesnya itu ada di sini nak untuk proses instalasinya, gitu ya. Oke, sambil menunggu dari proses instalasinya, sekarang saya mau membentuk kalian kelompok. Saya mau bentuk kalian kelompok. Jadi kelompoknya itu sebelah-sebelahan aja nak. Kelompoknya itu sebelah-sebelahan aja. Satu kelompok ada 2 orang. Oke, yang nggak dapat kelompoknya coba ambil aja 3. Jadi satu kelompok itu ada 2 orang. Saya mau bagi kelompok, satu kelompok 2 orang. Oke. Nah, coba sekarang kalian download di e-learning. Coba sekarang kalian download di e-learning LKPD-nya. Sambil menunggu proses instalasinya, kalian download dulu LKPD-nya di e-learning. Oke nak, sambil menunggu proses instalasinya selesai, download dulu di e-learning LKPD-nya, lembar kerja peserta didiknya. Oke, sambil menunggu. Sudah nak, sudah download LKPD-nya di e-learning? Oke, sudah di-download LKPD-nya di e-learning nak? Oke ya. Nah, setelah kalian mendownload LKPD-nya nak, ini saya bentuk kelompok. Jadi satu kelompok itu ada 2 orang, sebelah-sebelahan aja kelompoknya. Nah, di LKPD itu kalau kalian baca di situ ada sebuah studi kasus, bener ya? Ada sebuah studi kasus, kalian diarahkan untuk melakukan instalasi Windows. Windowsnya boleh apa aja? Boleh Windows 7, boleh Windows 10, boleh Windows 8. Oke, gitu ya di LKPD ya, studi kasusnya ya. Oke nak, coba bentuk kelompok dulu. Satu kelompok ada sebanyak 2 orang. Oke, bentuk kelompok dulu nak. Sebelah-sebelahan aja. Sebelah-sebelahan. Oke, yang belum ada kemari nak, bentuk kelompok dulu kemari. Sebelah-sebelahan aja. Siapa yang dekat sama si Fahri? Silakan, bentuk kelompok dulu. Yuk kemari. Ambil satu kelompok 2 orang.
Ini Rehan sama Rehan aja. Ya. Oke, jadi satu kelompok 2 orang. Ini udah pas. Dwi sama siapa? Zawan, Pari sama si Rizky. Ya. Sini, Rizky. Ikut sama si Pari, bentuk kelompok. Untuk kelompok dulu untuk mengerjakan soal LKPD-nya, Nak. Oke. Silakan di sini. Itu udah pas kelompoknya? Apa? Ngambil charger, silakan, Nak. Oke, sudah dibaca soalnya, studi kasusnya. Ini kita sambil menunggu proses instalasi ya. Oke, buka dulu aplikasi, buka dulu LKPD-nya, Nak. Silakan baca dulu petunjuk-petunjuk kerjanya dan baca dulu soal studi kasusnya. Silakan. Udah dibaca, Nak? Ada yang kurang paham dari LKPD-nya? Paham semua ya? Oke, paham semua. Oke, kalau sudah di-download LKPD-nya, sudah ada kelompoknya, satu kelompok itu terdiri dari 2 orang. Nah, silakan coba lakukan instalasi Windows-nya. Ya. Di komputer itu, di komputer lab ini sudah ada kok ISO-nya, aplikasi VirtualBox. Nah, silakan sekarang coba lakukan instalasi. Oke, nanti kalau ada yang nggak tahu, silakan bertanya ya, Nak. Biar saya jelaskan. Di depan ini masih progres instalasinya. Oke ya. Oke, silakan baca dulu petunjuknya, kemudian buatlah atau instalah sistem operasi Windows 10-nya, Nak. Oke ya. Oke, saling ini ngasih pendapat. Silakan kerjasama dalam melakukan instalasinya. Oke, satu kelompok 2 orang ya, silakan. Buat dulu mesinnya, kemudian coba lakukan instalasinya. Enggak, satu aja. Kan kelompok, jadi satu aja. Oke ya. Apa, Nak? Untuk oke. Ini rame. Ini udah buat aja situ. Iya. Oke. Yuk, silakan lakukan instalasinya. Kalau yang merasa belum paham atau belum dapat yang saya jelaskan tadi, silakan bertanya. Sejauh continue. Ikuti langkah-langkahnya. Oke. Saling bekerja sama ya, Nak. Harus bisa saling kerja sama. Harus bisa saling bekerja sama. Harus bisa saling bekerja
sama. Windows 10. Stop aja. Loh. Cancel. Ya. Ini udah create. Ini Next. juga. Ya. Next. Nah, buat harddisknya. Iya. Itu caranya. Hah? Ini sama si Altab aja. Tab, bisa juga? Bisa. Sama ini aja. Ini ngerjain dah. Create. Next dah. Start kan? Ya, start. Oke ya. Kalau menemukan kesulitan atau kurang paham atau bagaimana, silakan nak bertanya ya. Jangan lupa. Iya. Bebas nak. Jangan buat ini saja. Oke, ini saya sambil menunggu punya saya selesai, kalian kerjakan ya. Yang ada di LKPD. Oke. Oke, Windows 10 choice. Oke. Ini ya. Ada lagi nak yang mengalami kesulitan? Siapa? Habib. Oke. Bentar ya. Silakan. Masukkan dulu. Kemudian ada nggak sistem operasi sini? Iya. Oke. Ada lagi yang ngambil kendala? Kenapa fatal?
Udah jalanin. Bisa kan? Oke, ada lagi nak yang masih ada kendala? Buat aja segini nggak apa-apa. Oke nak, ada kendala lagi? Oke, beberapa kelompok saya lihat sudah jalan ya instalasinya. Oke. Beda punya Apa namanya? Tengok ininya, bahan ajarnya. Ada situ. Oke, beberapa. Nah, Abraham sudah sampai selesai instalasinya. Siapa lagi? Ada beberapa orang ya yang udah selesai ya. Bawaannya aja. Ini siapa ya? Oke, sudah. Apa? Iya, satu orang aja. Ininya, time and currency-nya, nak. Jalan. Nah, cari ini ya. Oke. Sudah ya, beberapa yang udah berjalan ya. Oke, kita tunggu proses instalasinya. Memang lama, nak. Nanti kalian juga akan menemui yang seperti ini, nak. Nah, ini dia. Prosesnya memang lama. Proses untuk proses instalasinya. Tadi kalau nyeting-nyeting aja sebentar. Cuman yang lama itu proses instalasinya. Ya. Oke. Yuk saling membantu. Yuk saling membantu, nak. Ada kesulitan, Aldi? Ada kesulitan? Yuk apa? Yuk. Oke, saling kerjasama ya. Rata-rata dari kalian saya lihat sudah jalan semua instalasinya. Tinggal menunggu proses instalasinya. Kemudian nanti kita lakukan setting yang terakhir kalinya.
Oke, si Abraham udah sampai prosesnya. Ntar ya. Ketunggu Abraham sama-sama sama kawannya. Oke ya. Dia proses instalasinya sudah selesai, saya masih jalan juga ini. Oke, rata-rata udah instalasinya ya, lagi berjalan instalasinya ya. Sekitar setengah jam. Oke, lanjut. Buatnya nama. Offline akun aja. Oke, langsung aja. Next kan aja. Offline akun. Tuh, mute aja. Oke, nak. Nah, jadi nanti kalau misalnya kalian sudah sampai ke tampilan ini, perhatikan dulu, nak. Kalian sudah sampai ke tampilan ini, kan kalian masih proses copy ya. Nah, kalau sudah sampai ke tampilan ini, kalian pilih aja regionalnya itu adalah Indonesia. Oke, kita tunggu dulu beberapa waktu. Kita tunggu beberapa waktu untuk prosesnya lagi. Ada yang udah sampai ke tahap ini, nah, atau masih copy? Masih copy, oke. Intinya nanti kabarin ya kalau sudah sampai ke tahap ini. Bersama-sama kita kerjakan. Jadi dia saya mau copy ya, Pak. Restart ulang. Ya emang restart ulang lah, kenapa? Enggak benar-benar balik ke awal lagi, Pak. Di sini ada kan? Sini. Pas tadi mau saya bikin malah error. Pak, ini saya kepenuhan. Udah, itu aja. Si Abraham aja nanti yang nunjukin.
Abraham sampai mana? Oke, itu klik limited expired buat nama kamu. Enggak diulang, memang kayak gitu dia. Jadi nak sambil menunggu ini ya harus sabar ya. Namanya proses instalasi Windows itu nggak cepat. Oke, beberapa saya lihat udah ada yang selesai proses copy. Ini Abraham sudah selesai. Yang lain-lain masih proses copy ya. Itu dari Alziko, Arya sudah selesai proses copy-nya. Sudah mulai masuk ke proses settingan terakhirnya. Oke, next. Yuk, yang belum tahu, si Rizky sudah sampai ya, sudah sampai proses settingan terakhir. Yang lain sudah berapa persen instalasinya? 62. Oke, Rehan 86, masih panjang. Oke, udah ya. Abraham sudah selesai. Kalian juga udah masuk slide terakhirnya, nah. Oke, si Abraham sudah selesai. Coba sekarang karena si Abraham yang sudah selesai, saya minta Abraham ke depan tunjukkan hasil dari instalasinya. Oke ya. Karena Abraham sudah selesai, saya minta Abraham menunjukkan hasil instalasi Windows-nya. Silakan Abraham, tunjukkan. Oke, laptop. Silakan tunjukkan hasil instalasi kamu, Abraham. Oke. Suaranya nak, nah ini Abraham.
mau menunjukkan hasil instalasinya ke kawan-kawan. Nah, ini dia hasil instalasi dari Abraham. Inilah yang sudah dikerjakan dia sampai selesai ke Windows 10. Nih, nampak nggak hasil instalasinya? Nah, itu hasil bukti instalasi dari si Abraham. Oke, karena tadi bermasalah jacknya, sudah saya tampilkan aja hasil instalasi Abraham. Sudah ya? Oke. Nah, karena sudah selesai proses instalasinya, nah beberapa yang lain tinggal prosesnya sudah selesai dengan yang terakhir. Oke, karena sudah selesai proses instalasi dari beberapa kawan kalian dan kalian juga sudah mau selesai, oke, sambilan kalian sekarang ada kira-kira nggak yang nggak paham sama materinya? Paham semua ya? Sudah ada di materi, bahan aja juga sudah ada ya? Oke, bahan aja sudah ada, sudah saya jelaskan semua materi-materinya. Sekarang saya mau coba buka e-learningnya semua, nak. Coba buka e-learningnya semua. Sekarang coba buka e-learningnya semua. Buka e-learningnya semua dari komputer aja, nak, bukanya. Dari komputer aja bukanya. Nah, karena kita sudah belajar tentang sistem operasi dan cara-cara instalasinya, di e-learning itu ada sebuah evaluasi atau tes esai atau tes formatif yang bisa kalian kerjakan. Coba sekarang buka e-learningnya, ambil di tes formatifnya atau evaluasinya. Oke, segera kerjakan. Enggak, langsung aja di e-learning jawabnya. E-learning itu sudah ada. Ada? Oke. Sekarang kerjakan evaluasinya. Oke, nak, silakan kerjakan tes formatifnya di e-learning. Waktunya sekitar 25 menit lagi ya. Nah, coba segera kerjakan. Oke, silakan kerjakan. Oke. Oke, kalian mau dari handphone bukanya?
Buka e-learningnya boleh pakai komputer atau boleh pakai handphone aja, nah, silakan. Boleh pakai handphone atau boleh pakai komputer, silakan. Kerjakan soal formatifnya. Boleh. Oke, silakan kerjakan tes formatifnya. Nah, silakan kerjakan tes formatifnya. Jadi tes formatif inilah yang kita pelajarin tadi. Kita tadi belajar tentang sistem operasi, belajar tentang instalasinya, dan ini tesnya, tes formatifnya. Silakan kerjakan. Oke, waktunya nggak banyak nak, silakan kerjakan dengan sebaik-baiknya. Jadi soalnya ini tentang soal materi sistem operasi dan materi instalasinya. Boleh pakai komputer atau pakai laptop, boleh pakai handphone atau pakai komputer untuk mengisi soal-soal atau mengisi jawaban dari soal-soal formatifnya. Silakan. Risiko kalau memang jaringannya bermasalah pakai handphone aja, nah, nggak apa-apa nak. Ya. Sulit banget Pak. Silakan kerjakan tes formatifnya. Oke, waktunya 5 menit lagi ya untuk menyelesaikan tes formatifnya.
Saya kasih bonus lah 10 menit lagi untuk menyelesaikan tes formatifnya. Tes formatifnya yang sudah kita kerjakan ini adalah tes formatif yang tadi saya kasih materinya tentang sistem operasi dan instalasi sistem operasinya. Pengerjaannya boleh pakai handphone atau boleh pakai komputer, silahkan mana nyamannya. Soalnya ada 15 soal ya nak? Soalnya 15 soal itu terkait materi yang saya ajarkan tadi, materi operasi, fungsinya, macam-macamnya, dan instalasi sistem operasinya. Oke, Abraham sudah selesai nak? Abraham sudah selesai. Yang lain saya tunggu waktunya sekitar 4 menit lagi. Nah, selesaikan dulu tesnya. Baru Abraham ya yang sudah ya. Sudah, Rehan sudah. Yang lain waktunya 3 menit lagi. Abraham, Rehan sudah. Yang lain saya tunggu. Coba udah Adit. Oke, Adit sudah menyelesaikan tesnya, tes formatifnya. Oke, si Andre juga sudah. Dwi udah? Sudah nah. Oke. Sudah? Oke, sudah. Waktunya tinggal 2 menit lagi nah. Waktunya tinggal 2 menit lagi. Dan 2 menit lagi untuk tes formatifnya.
Oke, saya cek dulu ya siapa yang udah selesai ya. Saya cek dulu siapa yang sudah selesai. Nah, 28 orang. Oke, saya cek. Nah, si Altaf sudah selesai. Rizky Padilla, Andrian Munte, Rifki, Arya. Nah, yang belum segera nak. Waktu kita 1 menit lagi. Saya kasih tambahan waktu. Oke, 1 menit lagi. Ayo selesaikan. Karena bakalan waktunya habis otomatis nah. Waktunya habis otomatis. Waktunya akan habis otomatis. Oke, waktu pengerjaan tes formatifnya sudah selesai. Oke, nah sekarang karena tadi kita sudah melakukan sudah saya tanya tentang sistem operasi, kemudian tadi kita sudah belajar tentang sistem operasi apa tadi, macam-macam sistem operasi. Habis itu tentang instalasi sistem operasi. Oke. Dari yang sudah kita pelajari ini, kira-kira siapa yang berani atau siapa yang mau memaparkan kesimpulannya nak? Silakan. Yuk. Buat kesimpulannya. Kesimpulan dari sistem atau materi yang kita pelajari sekarang ini. Oke, kesimpulannya dari yang kita pelajari hari ini, adalah apa aja nak? Bahwa sistem operasi itu berfungsi untuk mengendalikan atau mengkontrol segala sumber daya yang ada di komputer. Kemudian macam-macam sistem operasi apa aja nak? Ada Windows dan OS. Kemudian istilah open source adalah bisa dikembangkan oleh siapapun. Oke. Jadi istilah open source itu bisa dikembangkan dan digunakan oleh siapapun secara gratis. Sedangkan sistem operasi tertutup seperti Windows dan macOS. Oke, itu kesimpulannya untuk pembelajaran hari ini. Nah, pembelajaran untuk minggu depan kita akan belajar tentang driver. Kita akan belajar tentang driver di pertemuan minggu depan. Oke ya, di pertemuan minggu depan kita akan belajar tentang driver. Oke, nah. Sebelum saya tutup pembelajaran, kira-kira ada nggak yang sulit dari materi ini? Bisa semua? Bisa. Mudah dipahami kan materinya kan? Oke. Kalau begitu saya tutup. Silakan ketua kelas pimpin doanya nak. Ketua kelas silakan pimpin doanya. Selamat siang Pak. Oke, selamat siang. Nah, sampaikan salam saya sama orang tua kalian. Semoga orang tua kalian sehat selalu.
alamin. Oke, kita tutup pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.